I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadib Karya Firdaus, kelas AP24B dengan NPM AP 2024-11142, mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Agus Lukman Hakim, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan administrasi pembangunan di Iran sebagai contoh bagi Indonesia. Nah, lanjut aja langsung ke latar belakang. Administrasi pembangunan merupakan proses pengelolaan pembangunan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pemerintah. Iran merupakan salah satu negara yang menarik untuk dikaji karena tetap mampu menjalankan pembangunan nasional meskipun menghadapi tantangan seperti sanksi ekonomi, konflik, konflik regional, dan tekanan internasional. Oleh karena itu, sistem administrasi pembangunan Iran dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia. Di sini kita akan mengulik negara Iran apakah baik untuk menjadi contoh negara Indonesia. Oke, lanjut aja. Selanjutnya ada pengertian sistem administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah proses penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Jadi, administrasi pembangunan itu adalah proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Dan ruang lingkupnya meliputi perencanaan pembangunan, perorganisasian program, pelaksanaan kebijakan, pengawasan anggaran, evaluasi hasil pembangunan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan negara. Jadi administrasi pengertian sistem administrasi pembangunan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan negara. Nah, selanjutnya ada sistem administrasi pembangunan di Iran. Nah, Iran menggunakan sistem rencana pembangunan 5 tahun, 5-year development plan. Pembangunan nasional dikelola oleh Plan and Budget Organization (PBO). Alur administrasi pembangunan, perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Setiap kementerian harus mengikuti target pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Jadi alur administrasi pembangunan di Iran itu perencanaan dulu, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Oke, selanjutnya. Fokus pengembangan di negara Iran. Dari segi infrastruktur, jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, dan bendungan. Dari segi energi, ada minyak, ada gas, ada listrik, ada kilang nasional. Dan dari segi SDM, mungkin Iran memajukan dari pendidikan, kesehatan, teknologi. Bukan mungkin sih, dari data yang saya cari.
Dari ekonomi ada industri nasional, perdagangan, dan logistik. Oke, itu adalah fokus Iran untuk pembangunan negaranya. Oke, selanjutnya ada keunggulan sistem di negara Iran. Keunggulan administrasi pembangunan di negara Iran merupakan perencanaan jangka panjang, target pembangunan jelas dan terukur, koordinasi antar kementerian kuat, fokus pada sektor strategis, evaluasi berbasis indikator kinerja. Hal ini membuat pembangunan lebih terarah dan konsisten. Ya, jadi keunggulan sistem yang di Iran itu ada berapa tadi? Ada 5 kayaknya ya. Jadi Iran itu mungkin dari data yang saya lihat, jadi Iran itu menggunakan seperti apa tuh 5 tahun sekali gitu, jangka 5 tahun buat memperbaiki negaranya dengan target pembangunan yang jelas dan terukur dan koordinasi antar kementerian yang kuat, fokus pada sektor strategis dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Jadi begitu. Oke, Selanjutnya ada contoh bagi Indonesia. Contoh bagi Indonesia ya. Konsistensi dalam RPJMN dan RPJMD. Sinkronisasi pusat dan daerah. Pembangunan infrastruktur yang merata. Penguatan sektor energi dan industri. Evaluasi program berbasis target. Iran menunjukkan bahwa pembangunan harus memiliki arah yang jelas. Jadi gini ya, contohnya bagi Indonesia kita buat maju gitu, mengambil contoh dari Iran, konsistensi dalam RPJMN dan RPJMD, sinkronasi pusat dan daerah, karena kalau sinkron, jadi berjalan lancar gitu, pembangunan infrastruktur yang merata, penguatan sektor energi dan industri. Ketika kuat dari sektor energi dan industrinya, maka mungkin akan tumbuh lebih baik. Evaluasi program berbasis target. Jadi Indonesia harus mengevaluasi semua programnya yang ada di Indonesia ini dan mempunyai data yang berbasis target. Itu yang bisa dicontoh bagi Indonesia. Oke, selanjutnya. Perbandingan Iran dengan Indonesia. Iran membuat perencanaan 5 tahun. Indonesia perencanaan RPJMN. Iran lembaganya PBO. Indonesia lembaganya Bappenas. Iran fokus ke industri dan energi. Sedangkan Indonesia berfokus ke SDM dan pemerataan. Iran sistemnya sentralistik, sedangkan Indonesia sistemnya desentralisasi. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulannya, Iran memiliki sistem administrasi pembangunan yang terstruktur, terencana, dan berbasis target. Sistem ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia, terutama dalam hal perencanaan jangka panjang, koordinasi kelembagaan, evaluasi program pembangunan. Namun, penerapan harus disesuaikan dengan sistem otonomi daerah di Indonesia. Jadi kesimpulannya begitu.
Karena slide-nya sudah habis, saya Nadiem Karia Firdaus izin mundur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.